Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya luar biasa. Hari ini bertemu kembali bersama Ibu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Materi hari ini adalah menyimpulkan teks eksposisi materi ajar SMP kelas 8. Sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga Tuhan menyertai pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa hari ini mengisi nama, kelas, nomor absen di kolom live chat di samping tayangan ini. Kita satukan dulu dengan salam kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Ya, motivasi hari ini tentang sebuah gambar. Gambar ini ya merefleksikan cara belajar kalian. Ada yang ya cara belajarnya harus dengan berhitung, harus dengan berteriak dan menulis. Ya, ada yang dengan membaca. Ada juga yang harus dengan menggambar, membuat mind map atau ada juga yang harus menonton sebuah tayangan. Semua itu adalah gaya belajar kalian masing-masing. Tidak ada yang salah dengan gaya belajar ini ya. Hanya yang paling penting adalah fokus pada materi yang diberikan, fokus pada tujuan yang akan kalian capai sehingga apapun gaya belajar kalian ya itu akan membantu kalian untuk meraih cita-cita kalian di masa depan. Oke, ya. Kita masuk ke materi. Ya, kemarin yang sudah kita pelajari ya, ada pengertian teks eksposisi, contohnya dan ciri-cirinya. Lalu ada struktur teks eksposisi yaitu judul, ya bagian pembuka, kepala karangan, tesis bagian pembuka, argumen bagian isi dan simpulan itu penutup atau penegasan ulang. Contoh teks eksposisi dengan struktur lengkap ya sudah ada di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian pola pengembangan teks eksposisi ada 3 dengan deduktif, induktif, dan campuran. Ya, langkah menyimpulkan teks eksposisi ada 3 langkah ya. Perhatikan judul, temukan gagasan utamanya dan rangkai menjadi sebuah simpulan. Ya, penugasan minggu lalu tentang mencegah kecanduan gawai pada anak. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan ya, untuk yang belum ya semoga kedepannya lebih tepat waktu. Oke, ini adalah tampilan teksnya ya. Kemudian pertanyaannya ada 5, isi teks, 6 langkah yang harus dilakukan orang tua, setujukah kamu, simpulan yang didapatkan dari teks, dan apakah teks tersebut dapat disebut sebagai teks eksposisi. Yuk kita lihat jawaban yang benar. Ya, yang pertama, teks tersebut berisi panduan untuk orang tua bagaimana mencegah kecanduan gawai pada anak-anak. Langkah yang diambil orang tua adalah 1. Membebaskan diri kita dari kecanduan gadget, ajak anak melakukan aktivitas bersama, bantu anak dalam pembelajaran, perhatikan batas umur anak, beritahu anak tentang apa itu internet, manfaat dan kerugiannya, membatasi dan minimalkan waktu penggunaan gawai untuk anak secara ketat. Ya, apakah kamu setuju? Ya, kita setuju karena anak-anak ini harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan juga aktivitas yang lain. Simpulannya adalah ada di paragraf terakhir, penuhi waktu anak dengan interaksi bersama kita, sehingga mereka cukup mendapat perhatian dan tidak tenggelam dalam keasikan sendiri. Apakah teks tersebut bisa disebut sebagai teks eksposisi? Jawabannya ya, karena ada tesis, ada argumen, ada simpulan dengan pola pengembangan paragraf deduktif yaitu dari umum ke khusus. Ya, kita cek dan dicek. Bagaimana jawaban kalian? Apakah sudah sesuai dengan yang kita bahas? Ya, kalau sudah sesuai, ya pasti kamu akan mendapatkan nilai yang sempurna yaitu nilai 100. Oke, untuk mempertegas ya teori teks eksposisi ya, memperdalam pengetahuan kita maka akan dilanjutkan dengan tugas kelompok. Tugas kelompok ini menyimpulkan teks eksposisi. Ada 2 teks yang akan dikaji. Yang pertama, manfaat berolahraga bagi tubuh untuk peserta didik dengan absen ganjil. Ya, perhatikan list kelompoknya ya, sudah ada di bawahnya. Sedangkan untuk
nomor absen genap, yaitu berjudul Kemacetan dan Masa Depan Kota. Sama, perhatikan list kelompok yang sudah diberikan di situ. Aturan tugas kelompok. Yang pertama, bentuklah kelompok menggunakan 3 orang. Ya, sudah Ibu buatkan list. Ya, harus ganjil dan kelompok ganjil dan kelompok genap. 2, pahami teks eksposisi yang diberikan. 3, jawab pertanyaan berikut. 1, apa topiknya? 2, tuliskan informasi pentingnya. 3, rangkaikan informasi penting menjadi simpulan. Dan apa pentingnya mempelajari teks eksposisi menurut kelompok kalian? Kemas jawabanmu, ya, rangkum jawabanmu di nomor 3 itu dalam bentuk presentasi. Mau PPT, mau PDF, mau Canva boleh. Bagikan file itu untuk semua anggota kelompok. Ya. Kumpulkan pekerjaan kalian dalam Google Classroom. Mengumpulkannya sendiri-sendiri atau upload secara individu, bukan atas nama kelompok. Paling lambat ya hari Senin 25 Oktober 2021 pukul 5 sore. Ya, di situ boleh kamu tuliskan anggota kelompoknya siapa saja. Ya, pastikan biasakan mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, ini pengumuman penting selanjutnya. Hari Rabu atau pertemuan selanjutnya, ya, kita ada pertemuan tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Ya, materinya adalah PH1 teks eksposisi. Ya, teks yang akan Ibu kaji, ya, kalian boleh open book itu dari 3 teks. Mencegah kecanduan gawai, manfaat berolahraga, dan kemacetan masa depan kota. Untuk latihan soalnya, silahkan kamu kerjakan pada link yang sudah diberikan di situ. Ada 20 soal. Semoga bisa membantu pemahaman kalian, sehingga nanti hari Rabu kalian semua dapat mengerjakan PH dengan baik. Oke, ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, semoga menyenangkan. Kalau ada yang merasa menyedihkan atau biasa saja, kita akan bentuk supaya semua pembelajaran kita itu selalu menyenangkan. Karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Sisil. Ya, selamat mengerjakan tugas kelompok di Google Classroom. Pastikan submit tepat waktu. Jika belum jelas, putar ulang tayangan di YouTube. Ya, pesan Bu Sisil ya tetap menjaga kesehatan, memupuk untuk perilaku hidup sehat dan bersih, mematuhi protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang paling penting mengikuti vaksinasi. Semoga kita semua dapat terbebas dari pandemi ini dengan lebih cepat. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya.